Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara salat, tentang tata cara salat ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah salat di atas mimbar agar terlihat oleh banyak orang, kemudian ketika sujud beliau turun dari mimbar, kemudian beliau naik lagi di atas mimbar sehingga orang-orang, melihat beliau salat dan beliau mengatakan supaya kalian bisa mengikuti tata cara aku salat. Ini sebagaimana ketika Nabi SAW berhaji, Rasulullah SAW sengaja berhaji naik onta sehingga menjadi pusat perhatian dan Rasulullah SAW mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Maka seorang berusaha sholat sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan masuk dalam masalah fikih. Sebagaimana kita ketahui, masalah fikih adalah masalah yang permasalahan-permasalahan banyak, permasalahan khilafiyah, permasalahan perselisihan di kalangan para ulama. Kita perlu mengenal ya agar kita bisa memahami kalau ada pendapat yang lain ya. Terutama kalau kita ke Masjid Nabawi atau Masjid Haram, kita lihat orang sholat beraneka ragam ya, beraneka ragam karena memang ada di situ sebagian permasalahan yang diperselisihkan, ada yang memandang ini lebih baik, ada yang memandang itu lebih baik, dan banyak permasalahan khilaf tersebut bukan karena hawa nafsu, tetapi karena, eee, perbedaan sudut pandang dalam menyikapi sebagian dalil ya. Dalil ini dipahami demikian, dalil itu dipahami demikian, sehingga terjadi perbedaan sudut pandang, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam permasalahan-permasalahan fikih. Baik, kita mulai dari tata cara sholat. Yang pertama adalah masalah niat ya, masalah niat ya, niat dalam sholat, niat untuk sholat. Baik, dalam masalah niat ada beberapa permasalahan. Yang pertama, permasalahan apakah niat rukun atau syarat? Niat itu rukun ataukah syarat sholat? Sudah kita jelaskan ya. Kalau rukun dia bagian daripada ibadah itu sendiri, dari mahiyah. Mahiyatus syai' itu bagian dari ibadah itu sendiri. Adapun syarat di luar, seperti kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, syarat-syarat biasanya terkait dengan persiapan, menghadap kiblat, masuk waktu, tapi dia bukan hakikat sholat itu sendiri. Dia hanyalah persiapan sebelum, sholat, berupa menghadap kiblat, bersuci, kemudian, waktu sholat sudah masuk, itu disebut dengan apa? Syarat. Adapun kalau berdiri, ruku' sudah jelas itu rukun. Nah, sekarang niat ini bagaimana? Niat ini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan dia adalah syarat ya, khilaf ya. Ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan apa? Rukun. Dianggap syarat karena dikatakan niat itu bukan dari hakikat sholat, tapi dia adalah niat untuk melakukan sholat sehingga dia di luar daripada hakikat sholat. Ini sekedar istilah saja. Ada yang mengatakan syarat, ditinjau dia di luar hakikat apa? Sholat. Dikatakan rukun, kan ada yang menganggap niat itu harus dalam sholat. Bahkan niat itu, bagaimana pendapat madzhab Syafi'iyah, harus dihadirkan ketika takbiratul ihram. Sehingga dia masuk dalam hakikat sholat ya. Paham? Ini insya Allah nggak masuk ujian karena susah ya. Baik. Ala kulli hal, apakah kita berpendapat dia syarat atau rukun, semua sepakat ulama bahwasanya niat harus ada, harus niat sholat. Sholat tanpa niat tidak sah. Sholat tanpa niat tidak sah. Ya, intinya sepakat sholat harus dengan niat. Ya, karena ada orang mungkin gerakan-gerakan dia cuma sekedar tidak niat sholatnya, sekedar latihan sholat misalnya. Ya, latihan sholat. Dia tidak sedang niat untuk apa? Sholat. Dan kalaupun sholat, sholat apa? Sholat banyak. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat fardu juga banyak. Zuhur sama asar modelnya sama. Ya. Oleh karenanya perlu ada namanya niat. Niat untuk sholat apa. Ya. Dan sebenarnya niat, ya, jadi niat ada 2 sisi, ada
dua sisi. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Jadi kalau orang sholat atau ibadah apapun dia harus ikhlas. Dia bukan ria, bukan cari pujian. Karena mungkinkah seorang sholat karena ria? Mungkin. Kata Allah tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik kalau mereka sholat mereka malas-malasan. Kenapa mereka malas-malasan? Yura'unan nas, mereka riya, ingin dipuji oleh manusia. Makanya dikatakan afqalus sholawat alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat al-isya dan salat al-fajr. Kenapa? Karena kalau zuhur, asar, maghrib mereka semangat karena ada yang lihat, karena kelihatan. Tapi kalau isya nggak kelihatan, mereka nggak hadir pun nggak kelihatan. Subuh mereka nggak hadir pun nggak kelihatan karena dahulu nggak ada lampu penerangan seperti zaman sekarang. Sehingga mereka mau ke sana ngapain juga nggak ada yang lihat. Jadi mereka berat sekali untuk sholat isya dan sholat apa? Subuh. Tapi kalau duhur, asar, maghrib mereka hadir sholat bersama Nabi SAW. Jadi perbahasan tentang niat yang pertama harus ikhlas kepada Allah, itu tidak boleh ria. Tidak boleh ria. Ria artinya tolabul manzilah fi qulubin nas. Tolabul manzilah fi qulubin nas, yaitu mencari kedudukan di hati manusia, mencari pengakuan atau kedudukan di hati manusia. Ini harus uh, diperhatikan ya. Seperti seorang misalnya dia jadi imam, kemudian suaranya indah. Ketika dia jadi imam, dia sholat, niatnya dia baca dengan indah, niatnya agar sholatnya diterima oleh Allah atau karena ingin dipuji oleh makmum. Karena ingin dipuji oleh makmum. Misalnya dia sholat, biasanya dia sholat maghrib baca rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas, ternyata ada bupati yang sholat di belakang, maka dia rubah rakaat pertama Al-Baqarah ya. Misalnya, ini berarti dia sholat tidak ikhlas, tapi agar dipuji oleh Pak Bupati. Ini menjadikan sholatnya tidak bernilai. Nah, yang kita pembahasan tentang tadi, niat ini rukun atau syarat adalah pada poin kedua, yaitu tentang eh, niat mau sholat apa. Mau sholat apa. Ini tentu Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niat. Amalan tergantung apa nih? Niatnya. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan masing-masing tergantung apa yang dia tujukan. Maka kita ingin sholat duhur, enggak boleh kita niat sholat asar. Kita ingin sholat asar, enggak boleh niat sholat duhur. Kita ingin sholat fardu, jangan niat sholat sunnah. Kita ingin sholat sunnah, jangan niat sholat fardu. Maka masuk. Maka pembahasan niat sangat penting. Baik, ini pembahasan terkait niat. Yang berikutnya perkara ketiga, ulama sepakat niat tempatnya di hati. Ulama sepakat bahwa niat tempatnya di hati. Dan yang jadi patokan adalah yang di hati. Dan yang jadi patokan adalah di hati. Baik. Semua sepakat. Namun mereka khilaf tentang melafalkan niat. Perhatikan di sini. Adapun melafalkan niat seperti mengatakan usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, arba rakaatin dan seterusnya, melafalkan niat atau usolli salat tarawih, niat salat tarawih atau salat jamak ya. Adapun melafalkan niat maka perlu diperhatikan, ingat ulama juga sepakat ulama jika lafal menyelisihi hati maka yang jadi patokan apa? Yang jadi patokan hati. Yang jadi patokan yang di hati. Yang di hati. Misalnya seorang ingin sholat asar, dia sudah tapi dia selalu ngomong, usolli fardhu dhuhri arba Allahu akbar. Saya kok tadi ngomong dhuhri? Enggak dianggap.
Yang dianggap yang di mana? Di hati. Atau sebaliknya dia niatnya, dia bilang usolli fardul asri, ternyata niatnya zuhur, yang jadi patokan di mana? Di hati. Ini sepakat, bahkan mereka yang mengatakan, melafalkan niat adalah sunnah, mereka pun mengatakan sepakat jika menyelisihi niat dan lafal, maka yang jadi patokan adalah niat yang di hati. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka juga sepakat bahwasanya melafalkan niat tidak wajib. Semua sepakat, tidak wajib. Mazhab Syafi'i pun yang menyatakan dianjurkan melafalkan niat, seandainya ada orang sholat tanpa mengatakan usolli, mereka juga sepakat sholatnya apa? Sah. Dan ada sebagian ulama dari mereka yang mengatakan wajib melafalkan niat, dibantah oleh ulama Syafi'iyah. Itu ulama yang mengatakan wajib melafalkan niat salah paham dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan beda dengan sholat. Kalau sholat la tujzi illa bin nutqi. Kata Imam Syafi'i, sholat tidak sah kecuali dengan ucapan. Yang maksud Imam Syafi'i tidak sah dengan ucapan, maksudnya takbiratul ihram. Tetapi dipahami oleh sebagian ulama Syafi'iyah, maksudnya adalah dengan mengucapkan usolli. Maka dibantah oleh ulama Syafi'i yang lain, tidak benar. Jadi yang benar, kalau mau sholat, yang wajib adalah Allahu Akbar. Adapun melafalkan niat, maka sepakat tidak wajib. Tidak wajib. Taib. Nah, bagaimana dengan hukum melafalkan niat itu sendiri? Maka khilaf di kalangan para ulama. Ini sudah hukum melafalkan niat. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asr, usolli fardhu subhi, dan seterusnya. Maka khilaf di kalangan para ulama, ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan dianjurkan, mustahab, dianjurkan. Ini sebagai ulama Syafi'iyah, ini yang muktamad ulama Syafi'iyah dan juga sebagian ulama Hanabila dan sebagian ulama Hanafiyah, ya, mereka mengatakan dianjurkan untuk melafalkan niat, ya. Tujuannya tujuannya membantu kekokohan hati, membantu kekokohan di hati. Apa? Di hati. Jadi saya mau sholat zuhur nih, saya sudah ada niat supaya lebih kokoh. Saya bilang lagi usolli fardhu zuhur, untuk memantapkan, atau memantapkan, untuk memantapkan, kata mereka. Ya. Kemudian mereka mengatakan juga bahwasanya sinkronnya antara lafal dengan hati itu lebih baik. Sinkron antara antara lafal lisan dengan hati itu lebih baik. Dan bahkan lebih diwajibkan bagi orang yang mengalami was-was. Bingung selalu, ini sholat apa sholatnya. Kalau dia mengalami was-was, hendaknya dia melafalkan niat. Maka ini pendapat pertama yang mengatakan melafalkan niat. Dan inilah yang dilakukan oleh kebanyakan saudara-saudara kita di tanah air. Ini apa? Mazhab muktamad, pendapat muktamad menurut mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Dan mereka dalam segala ibadah mereka melafalkan niat. Seperti wudu, nawaitul wudu'a. Ya. Mau mandi, aku berniat mandi. Mau sholat, usolli, aku berniat apa? Sholat. Semua ibadah melafalkan niat dianjurkan. Ini pendapat pertama. Ya. Pendapat kedua, ada yang mengatakan bahwasanya makruh, ya. Makruh, kenapa? Karena tidak dicontohkan Nabi. Nabi dan para sahabat. Dan pendapat yang ketiga, ya, adalah bid'ah. Ini pendapat yang lebih kencang lagi, ya. Adapun makruh pendapat sebagian Hanafiyah dan Hanabilah, ya. Ya. Pendapat yang berikutnya adalah bid'ah, dan ini pendapat sebagian ulama Hanabilah seperti Ibnu Jauzi, kemudian Ibnu Taimiyah,
kemudian di antaranya dari As-Suyuti dari madzhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Amru bil Ittiba ya. As-Suyuti ya. Beliau mengatakan atau mereka semua ini mengatakan bahwasanya melafalkan niat adalah bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi sholat ribuan sholat dengan aneka ragam sholat. Sekalipun tidak pernah melafalkan niat. Tidak pernah melafalkan niat. Bahkan hadis dhaif pun tidak ada. Jangankan hadis sahih, hadis dhaif pun tidak. Jangan hadis palsu pun tidak ada. Dan tentunya salat yang terbaik salatnya Nabi. Rasulullah mengatakan wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ragu bahwasanya salat terbaik adalah salatnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah melafalkan niat. Yang kedua, demikian juga para sahabat. Demikian juga tidak diriwayatkan dari sahabat. Padahal sahabat jumlahnya ribuan. Padahal sahabat jumlahnya apa? Ribuan. Jadi sehingga mereka mengatakan ini adalah bid'ah. Kemudian bisa menimbulkan was-was. Menimbulkan apa? Was-was. Sehingga sebagian orang ketika sholat dia usolli, dia ulangi lagi. Usolli, dia ulangi lagi. Sehingga menimbulkan apa? Was-was. Kemudian yang masuk Islam juga banyak orang Arab Badui, kemudian orang Ajam, orang Persia, orang Romawi masuk Islam di zaman sahabat. Juga mereka tidak mengatakan apa? Usolli. Ini pendapat ketiga, mengatakan bid'ah. Bid'ah artinya tidak boleh dilakukan. Kalau bid'ah berarti apa? Tidak boleh dilakukan. Pendapat yang keempat, bahwasanya melafalkannya hukumnya boleh meski ditinggalkan lebih baik. Lebih baik. Ini saya sebutkan semua dalam kitab saya, bekal sholat. Intinya ikhwan, ini masalah khilafiyah, maka kita berlapang dada. Ya. Saya sendiri cenderung pada pendapat ini adalah bid'ah. Ya. Karena bagaimana kita mengatakan ini dianjurkan sementara Nabi tidak pernah melakukannya, para sahabat juga tidak melakukannya. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan beda, zaman Nabi para sahabat mereka kokoh, mantap iman mereka. Adapun kita belakangan kita butuh pengkokohan dan pemantapan. Kita bilang di zaman Nabi juga banyak orang-orang baru masuk Islam, Arab Badui, orang-orang Ajam Romawi, Persia baru masuk Islam, dan Rasulullah tidak pernah suruh mereka untuk apa? Melafalkan niat usolli usolli, dan asalnya ibadah adalah mudah. Makanya Rasulullah SAW kalau sholat selalu mulai dengan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kita menyampaikan ini agar kita mengetahui ada permasalahan khilafiyah. Kita silakan memahami pendapat saudara-saudara kita ini masalah khilaf yang muktabar. Tetapi kita boleh memilih. Kita boleh memilih pendapat yang menurut kita lebih kuat. Ya. Menurut saya yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya melafalkan niat adalah apa? Bid'ah. Kenapa? Karena dianggap syar'i padahal tidak disyariatkan, tidak disyariatkan. Baik, sampai sini paham? Baik. Kita lanjut. Ini poin keberapa tadi? Ini poin ketiga ya. Ketiga. Sekarang kita lanjut poin keempat. Saya akan lanjut poin keempat. Tapi kalau mau difoto silakan. Biar ujiannya benar semua. Ini benar. Baik. Selanjutnya perkara yang keempat, kapan pasang niat? Kapan pasang niat? Yaitu saya mau sholat duhur, kapan kita mau pasang niat ini? Ya, pasang niat. Maka ada khilaf, ada yang mengatakan boleh sebelum takbiratul ihram,
ihram sebagaimana layaknya puasa, sebagaimana puasa. Puasa niat sebelum fajar. Rasulullah mengatakan malam yubayyitin niyyah qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak pasang niat sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Justru namanya puasa itu niatnya sebelum terbit fajar. Baik, puasa itu startnya kapan? Sebelum terbit atau pas terbit fajar? Pas terbit fajar. Baru kita menahan diri tidak makan. Tapi niatnya kapan? Sebelumnya. Ya, kata mereka sama dengan puasa. Dan orang kalau sudah berwudu menuju masjid, dia sudah niat sholat zuhur. Kecuali niatnya dipalingkan. Ternyata dia pingin kemana, maka mungkin dia perlu memperbarui niatnya. Tapi kalau niatnya tidak dipalingkan, maka hukum asalnya niatnya berada terus dalam apa? Hatinya. Ya. Bukankah niat bisa bertahan? Bisa. Saya pergi kantor cari uang, niat itu ada terus nggak? Ada, mau pergi kantor cari uang. Meskipun saya sudah jalan 1 jam, saya tetap ada niat mau cari apa? Cari uang. Kecuali niat berpaling. Ini yang sebagian mengatakan harus pada rukun yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Nah, mazhab Syafi'iyah mengatakan semua niat harus pada rukun yang pertama. Seperti ketika wudu, wudu menurut mazhab Syafi'i, kumur-kumur nih sunnah. Ya, dia tidak kumur-kumur, masukkan air, keluarkan air, hidung semuanya sunnah. Wajib pertama dalam wudu adalah membasuh wajah. Wajib pertama dalam wudu membasuh wajah. Jadi niat itu ketika pertama kali membasuh wajah harus niat dalam hati. Ya. Harusnya dalam hati. Jadi ini terkait kapan pasang niat di hati. Ini madhab Syafi'i harus bersama dengan takbiratul ihram. Ini madhab Syafi'i. Perhatikan, ini perlu kita pahami. Ya. Adapun melafalkan niat itu hanya persiapan. Persiapan untuk yang di hati. Jadi kalau mazhab Syafi'i usolli fardhu dhuhr itu bukan niat yang dimaksud. Yang dimaksud di mana? Di hati. Maka mereka mengucapkan untuk persiapan saja, usolli fardhu dhuhr. Niatnya kapan? Tatkala Allah. Itu harus bareng. Dalam hati harus bareng baru pasang niat. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Nah, kalau ternyata sebagian mereka kemudian menggulirkan niat dalam hatinya, ketika dalam hati aku berniat sholat zuhur 4 rakaat. Itu untuk menggandengkannya dengan takbiratul ihram agak berat. Sambil dua-duanya, sambil berniat usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, sambil Allahu Akbar membayangkan memahami makna Allah Maha Besar, dibarengkan itu terkadang sulit. Beda kalau sekedar saya ingin sholat zuhur, Allahu Akbar bisa. Tapi kalau di dalam hatinya digulirkan, aku ingin sholat zuhur 4 rakaat sebagai makmum menghadap kiblat, sholatnya ada bukan qadha, sambil Allahu Akbar itu agak berat. Oleh karenanya sebagian mereka ngulangi lagi. Ketika enggak pas. Allah, enggak pas. Tapi kalau dibuat gampang yang penting saya sholat zuhur selesai ya. Sehingga eh, tidak mengapa seorang menghadirkan niat, tapi tidak perlu kemudian saya berniat sholat zuhur 4 rakaat panjang-panjang. Saya ingin sholat zuhur selesai. Yang jelas saya sudah hadap kiblat, saya jadi makmum sudah selesai, sudah sama-sama tahu. Tidak perlu kita mentakyin begini dalam hati, karena kalau kita membarengkan dengan Allahu Akbar sambil menghayati keagungan Allah itu berat. Alhamdulillah intinya boleh kita berniat sebelum takbiratul ihram, dan ibadah tidak sesulit yang dibayangkan, insyaallah mudah. Dan di zaman Nabi, Rasulullah tidak bikin aturan harus begini, dalam hati harus begini. Salat zuhur selesai, sama-sama tahu kita mau salat zuhur, kita salat asar ya. Misalnya saya mau pergi makan di warung tersebut, saya sudah niat saya mau makan di warung tersebut. Nanti makan siangnya tuna bakar, kemudian minumannya es kelapa pakai gula aren, setelah itu saya makan sate, setelah itu saya bisa langsung dalam hati sekali, tidak perlu setelah ini. Sudah bisa digabungkan niatnya enggak? Bisa, saya bisa bayangkan sekali. Tidak perlu digilirkan, maksudnya direntetkan. Kalau rentetkan agak susah. Kalau direntetkan kemudian Allahu Akbar agak sulit. Intinya ikhwan, bahwasanya pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah niat tempatnya di mana? Di hati. Dan boleh seorang berniat ketika dia menuju masjid, ketika dia berwudu dia sudah niat untuk sholat tertentu,
meskipun dia tidak melafalkannya dan itu yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena sholat yang terbaik adalah sholatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita nggak mungkin mengatakan lebih bagus sholat saya. Ya. Saya bilang terbaik sholat Nabi dan Nabi tidak pernah mencontohkan untuk melafalkan niat. Baik. Ini terkait dengan niat. Berikutnya kita bahas tentang yang berikut adalah tentang masalah takbiratul ihram. Ada yang bertanya tentang masalah niat? Silakan. Insya Allah nanti ada pembahasannya tentang apa? Pas kita bahas tentang sholat apa? Sholat witir. Insya Allah nanti kita bahas pada waktunya. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Jangan, nggak usah juga, ngapain. Jadi nggak usah bilang usolli, nggak usah bilang bismillah, nggak usah baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Kul a'udzu min hamazatis syayatin, a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ada sebagian orang gitu. A'udzubika min hamazati aku berlindung dari gangguan setan. Dan tidak perlu karena kita nanti bertakbir, setelah itu kita takbir kita ada ta'awudz juga dalam apa? Salat. Jadi mukadimah-mukadimah itu enggak perlu. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkannya. Ya. Nabi tidak mencontohkan. Dan sebaik-baik salatnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ada yang bertanya? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah bisa di tengah, misalnya pas sholat sunnah, terus berubah menjadi sholat wajib gitu? Itu intinya tidak boleh, tapi nanti kita bahas ada waktunya. Ketika kita bahas nanti masalah sholat sunnah atau masalah sholat jamaah nanti ada pembahasan. Tapi intinya tidak boleh dirubah. Sunnah menjadi wajib tidak boleh. Baik, kita lanjut pembahasan berikutnya adalah tentang takbiratul ihram. Sekali lagi apa yang kita sampaikan ini agar kita terbuka cakrawala, pendapat banyak kita boleh memilih dan kita menghargai saudara-saudara kita yang memiliki pendapat yang lain. Semua ini bukan karena hawa nafsu tapi karena mereka punya pendapat yang menurut mereka lebih baik ya, karena beda sudut pandang dalam memandang suatu dalil. Tapi berikutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Takbir maknanya at-takbir. Maksudnya apa? Allahu akbar. Allahu akbar. Ini namanya takbir. Baik. Ihram artinya adalah pengharaman. Pengharaman ihram. Ahrama yuhrimu ihraman. Pengharaman maksudnya apa? Setelah kita mengatakan Allahu akbar, banyak perkara yang tadinya halal jadi haram. Ada perkara-perkara yang tadinya halal jadi apa? Jadi haram. Contohnya sebelum sholat kita masih boleh makan, masih boleh ngobrol. Ya. Tapi setelah Allahu Akbar udah nggak boleh lagi. Ya. Ya. Jadi misalnya kita bilang ini sebelum, sesudah. Sebelum takbiratul ihram boleh apa? Boleh makan. Boleh makan nggak sebelum sholat? Boleh. Ngobrol, boleh ngobrol sama teman, boleh. Tidak menghadap kiblat juga boleh. Ini contoh, boleh. Ini semuanya boleh. Setelah takbiratul ihram ini semua menjadi apa? Menjadi haram. Ini disebut dengan takbiratul ihram. Kapan halal lagi? Setelah salam. Halal lagi setelah salam. Kembali halal setelah salam. Setelah salam. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, miftahus salat tuhur. Bahwasanya kunci pembuka salat adalah bersuci. Tahrimuha takbir. Pengharamannya adalah dengan apa? Takbir. Maka disebut takbiratul ihram. Wa tahliluha taslim. Dan tahallulnya dengan salam. Kalau sudah salam, boleh lagi.
kembali halal, kembali boleh setelah salam. Ini sama seperti kalau kita ihram. Kenapa disebut ihram? Kalau kita bilang labbaik Allahumma umrah, maka kita sudah berihram, maka banyak perkara yang jadi haram. Sebelumnya kita boleh bercumbu dengan istri, atau kita boleh pakai minyak wangi, kita boleh pakai baju biasa. Ketika kita bilang labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, maka semua itu jadi haram. Kapan jadi halal lagi? Kalau kita bertahallul. Ini maksudnya logikanya sama. Kenapa disebut ihram? Kenapa disebut dengan tahallul? Salat tahrimuha takbir, ihramnya dengan apa? Takbir, tahliluha, dan tahallulnya dengan apa? Salam. Dengan salam. Ini makna dari takbiratul ihram. Ini maknanya. Takbiratul ihram. Ya. Berikutnya sudah ini. Hukumnya adalah dia rukun salat. Tidak sah salat kecuali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya. Dan jumhur ulama berpendapat harus dengan lafaz Allahu Akbar atau Allahul Akbar, ya. Tapi yang benar Allahu Akbar. Adapun mazhab Abu Hanifah boleh dengan terjemahan. Yang benar harus dengan Allahu Akbar. Tapi ini makna dan hukumnya. Kaifiyat takbiratul ihram, kaifiyat tata cara. Ingat ya, pertama, takbiratul ihram itu adalah lafalnya, bukan gerakan tangan. Perhatikan, yang namanya takbiratul ihram adalah lafalnya, bukan gerakan tangan. Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang mana? Yang ini apa yang mulutnya? Yang suaranya? Yang suaranya Allahu Akbar. Ini sunnah, seandainya ada orang sholat tidak angkat tangan, Allahu Akbar, sah atau tidak? Sah. Seandainya orang sholat, Allahu Akbar, langsung begini aja. Allahu Akbar. Sholatnya sah. Tapi dia menyelisih sunnah. Sunnahnya takbiratul ihram digandengkan dengan angkat tangan. Tapi yang dimaksud takbiratul ihram bukan gerakan tangan, tetapi adalah takbirnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua tadi, menurut mazhab Syafi'i tadi mengatakan apa? Niat takbiratul ihram harus dibarengi dengan apa nih? Niat. Menurut mazhab Syafi'i, kalau menurut mazhab yang lain tidak harus. Menurut Syafi'i ya, takbiratul ihram harus dibarengi niat. Jadi ketika menurut mazhab Syafi'i, jadi harus dihadirkan kembali. Jadi niat harus dihadirkan kembali. Allah. Maksudnya dalam hati saya ingin sholat zuhur. Allahu Akbar. Digandengkan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi yang benar tidak harus, karena niat kita sudah ada. Kita sudah berwudu, kita sudah niat sholat tertentu. Ya. Yang ketiga, harus diucapkan dalam kondisi berdiri. Harus diucapkan dalam kondisi berdiri. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, karena Rasulullah SAW idza qama ila salati i'tadala qa'iman. Adalah Rasulullah SAW kalau hendak salat beliau berdiri dengan tegak, wa rafa'a yadayhi tsumma qala Allahu Akbar. Rasul angkat tangan, Rasul mengatakan Allahu Akbar. Yang intinya i'tadala qa'iman, yaitu Rasulullah SAW ketika mau takbir maka beliau dengan berdiri. Nah, dari sini merupakan kesalahan ketika ada makmum masbuk. Ketika ada makmum masbuk, kemudian dia mendapati imam sudah ruku, dia langsung ruku, Allahu Akbar. Ini tidak sah. Karena takbiratul ihram harus dikerjakan dalam kondisi apa? Berdiri. Jadi kalau kita masbuk, imam dalam kondisi ruku, kita berdiri dulu. Allahu Akbar, baru kita ruku. Adapun langsung Allahu Akbar tidak sah menurut para ulama. Kenapa? Karena
takbiratul ihram disyaratkan harus dalam kondisi apa? Berdiri ya. Jadi ingat, tidak boleh, perhatikan, tidak boleh dalam kondisi apa? Ruku. Enggak boleh. Atau membungkuk, tidak boleh juga. Yang membungkuk seperti merukuk, ini semua tidak diperbolehkan. Adapun bacaannya tadi apa? Allahu Akbar. Menurut jumhur ulama, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan Allahul Akbar juga boleh, ada alif lamnya. Adapun mazhab Hanafiyah membolehkan dengan terjemahan. Kecuali orang tersebut tidak tahu bahasa Arab, dia bilang Allahu Akbar susah. Maka dia boleh dengan terjemahan. Kalau ada orang susah ngomong bahasa Arab, suruh bilang Allahu Akbar, dia nggak bisa. Huruf-huruf dia nggak ada bisa bilang Allahu Akbar. Mungkin terjadi zaman dulu. Sekarang alhamdulillah mudah, semua orang bisa mengucapkan lafal Arab. Tapi zaman dulu mungkin saja ada orang ajam non Arab masuk Islam, baru awal Islam mau bilang Allahu Akbar susah. Ya tetap aja sholat semampu kamu boleh dengan terjemahan. Adapun yang bisa bahasa Arab maka atau bisa mengucapkan lafal Arab maka harus mengucapkan apa? Allahu Akbar. Baik, ada yang bertanya? Saya tambah lagi. Yang keempat, disunahkan sambil mengangkat tangan. Dengan angkat kedua tangan. Ini yang keempat. Baik. Ada yang bertanya? Kita poin ini. Ya, silakan. Nanti. Oh, nanti. Sabar. Ya, ya. Berdiri, ya berdiri ya. Iya, masalah angkat tangan, masalah sedekap, ini pembahasan lain. Dia bukan rukun sholat. Ya. Dia bukan rukun sholat. Seandainya ada orang sholat, Allahu Akbar, tidak angkat tangan, sholatnya sah. Sholatnya sah. Sholatnya sah. Kita masih berdiri ya, Allahu Akbar. Jadi kita Allahu Akbar dan enggak boleh. Enggak boleh Allahu Akbar enggak. Jadi dalam kondisi Allahu Akbar dalam kondisi sedang berdiri. Ini disebutkan oleh para ulama karena Nabi ketika bertakbir takbiratul ihram dalam kondisi berdiri. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Iya. Iya, jangan dua kali. Oh, maksudnya takbirnya. Ya, takbir Allahu Akbar, ya langsung ruku juga boleh. Langsung ruku boleh. Sebagian dia takbir lagi Allahu Akbar, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Karena dia ingin mengejar, tapi dia masuknya harus dalam kondisi apa? Berdiri. Harus takbir. Itu nanti. Kalau kalau lagi terbaring nggak bisa bangun, kalau lagi mati nggak usah sholat, disolatin. Ini lagi normal, lagi normal. Nanti kalau lagi sakit lain urusan, insya Allah. Pembahasan berikutnya tentang rukun berikutnya adalah berdiri. Ini sudah ya. Sekarang masalah berdiri. Ya, atau ya berdiri. Ya, takbiratul ihram sambil berdiri. Baik, berdiri eh, untuk sholat fardu adalah rukun. Ini apa rukun? Sholat. Adapun untuk sholat sunnah hukumnya sunnah. Untuk sholat sunnah hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Makanya Rasulullah SAW sholat dalam sholat sunnah terkadang duduk. Misalnya sholat malam Rasulullah duduk ya, boleh ya. Adapun didukung lagi, jadi Rasulullah dalam kondisi tidak naik kendaraan pun sholat sunnah dalam kondisi
duduk. Ya. Tetapi orang yang sholat sunnah, ya, kalau kalau sholat sunnah, ya, perhatikan, jika tidak beruzur tapi sholatnya duduk, maka pahala setengah. Pahala setengah. Setengah dari kalau berdiri. Setengah kalau berdiri, dari berdiri. Namun jika ada uzur, jika beruzur, karena sakit sudah tua, karena dia sholat bakalan lama, kalau sholat sunnah kan lama, jika beruzur karena tua atau karena badan sudah berat, maka pahala sempurna. Artinya misalnya ada anak muda, umur 20, segar bugar, saya pengen sholat sunnah duduk, boleh nggak? Boleh, tapi pahalanya apa? Setengah. Kenapa tidak wajib? Karena Nabi pernah sholat atau sering sholat sunnah duduk, sambil duduk. Dan duduknya itu bersila, yaitu bersila. Kemudian juga didukung Rasulullah SAW sholat sholat sunnah di kendaraan, di kendaraan yang tentunya tidak berdiri dalam kondisi duduk. Adapun ketika sholat fardu dia turun dari kendaraan. Adapun ketika sholat fardu Nabi turun dari kendaraan. Nabi SAW turun dari kendaraan. Ini menguatkan bahwasanya sholat sunnah tidak wajib untuk berdiri. Tapi yang kita bahas sekarang yang rukun adalah ketika sholat fardu. Ya. Allah berfirman, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Berdirilah, kata Allah, wa qumu lillah. Berdirilah karena Allah dalam kondisi kunut, yaitu dalam kondisi khusyuk. Ini perintah. Ketika Allah menyuruh untuk sholat, Allah suruh dalam kondisi berdiri. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW ketika membicarakan tentang sholat, kata Nabi, idza kumta ila sholat. Jika kau berdiri untuk sholat. Jika kau berdiri untuk sholat. Rasulullah SAW juga bersabda, sholli qa'iman. Sholatlah kau dalam kondisi berdiri. Hukum asal. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau kau tidak mampu sholat berdiri, maka dalam kondisi duduk. Lagi sakit, ada halangan, ada uzur. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau tidak bisa duduk, maka sholat dalam kondisi berbaring. Menunjukkan hukum asal seorang sholat harus dalam kondisi berdiri. Adapun menunjukkan sholat sunnah tidak wajib berdiri banyak dalam hadis Ibnu Umar. Karena Nabi SAW yusalli fi safar ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi'u ima'an sholatal lail. Rasulullah SAW sholat ketika bersafar di atas kendaraan sambil mengisyaratkan. Rasulullah SAW duduk bukan dalam kondisi berdiri. Demikian juga hadis Aisyah yang jelas, Rasulullah tidak sedang bersafar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yusalli lailan tawilan qa'iman." Rasulullah SAW salat malam berdiri, salat panjang. Wa lailan tawilan qa'idan. Terkadang Rasulullah SAW salat malam panjang duduk. Jadi Rasulullah tidak sedang bersafar pun salat duduk. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Kalau Rasulullah SAW baca Quran berdiri, maka dia pun rukuk dalam kondisi berdiri. Wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Kalaupun beliau salatnya dalam kondisi bersila, maka rukuknya pun dalam kondisi bersila. Maka ini menunjukkan bahwasanya untuk salat sunnah tidak wajib untuk berdiri. Tapi tadi pahalanya cuma setengah jika tidak beruzur. Adapun kalau beruzur pahalanya tetap sempurna karena yang Allah nilai adalah kebiasaan seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan qa'iman, sahihan muqiman. Kalau seorang sedang sakit atau bersafar, maka tetap dia dicatat pahalanya sebagaimana ketika dia sehat dan ketika tidak bersafar. Jika orang misalnya dia sholat malam, dulu waktu masih muda, mau sholat 1 jam dia bisa berdiri. Tapi ketika dia sudah tua, capek, sakit kakinya. Maka dia mungkin berdiri setengahnya dia duduk, tetap dapat pahala sempurna. Karena yang Allah nilai adalah kebiasaannya ketika dia tidak ada uzur. Ketika dia masih muda. Maka dicatat sempurna pahalanya. Baik, sekarang kita bahas tentang batasan berdiri.
Batasan berdiri adalah menegakkan badan. Menegakkan badan. Boleh menunduk sedikit. Jika tidak menyerupai ruku. Jadi yang pertama, menegakkan badan. Jadi berdiri berdiri. Agak sedikit masih sah. Seorang berdiri, namanya berdiri. Seandainya dia berdirinya begini, masih berdiri enggak? Misalnya kita di pesawat ternyata ketinggian kita. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah seperti apa? Ruku. Jadi kalau berdirinya masih nilainya berdiri tidak seperti ruku, maka masih dikatakan berdiri. Ini satu. Yang kedua, tidak bersandar. Ini itu ada khilaf, tapi ini pendapat yang lebih hati-hati. Tidak bersandar yang jika sandarannya diambil akan jatuh. Kecuali beruzur. Misalnya seorang sholat sambil bersandar di tembok. Misalnya dia sholat. Kira-kira temboknya diambil jatuh enggak? Kecuali dia ternyata ahli kungfu. Artinya kalau dia sandar gini, ini tidak sah menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena tembok ini tidak berdiri buktinya. Buktinya dia sedang bersandar. Seandainya temboknya diambil, dia bakalan jatuh. Paham? Seperti itu. Sama ketika dia pegang tongkat. Tongkatnya dia jatuh. Kecuali beruzur. Orang tua pegang tongkat. Tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada uzur kemudian dia bersandar dengan tongkat atau bertelekan, seandainya sandarannya diambil dia jatuh, maka sholatnya tidak sah. Kemudian, ya, menopang dengan satu kaki, masih bisa berdiri enggak? Masih, tetap sah. Ya. Berusaha berdiri dengan seimbang. Ini berusaha. Meskipun tidak wajib. Jadi kalau orang sholat berdiri, kemudian sholatnya begini. Sah atau tidak? Sah. Tapi kurang sempurna. Sempurnanya dia dengan dua kaki bertopang. Kecuali kalau gatal ya. Atau capek. Kadang kita capek. Karena imam terlalu lama kita sandaran kaki kiri. Nanti besok kita sandar lagi kita sandaran kaki kanan. Imamnya nggak ruku-ruku. Sudah kita, dia nggak ruku-ruku. Nah, ini tetap sah. Tapi seorang kalau dalam kondisi normal berusaha di atas dua kaki. Berusaha berdiri dengan tegak. Karena secara umum sunnah Nabi kalau sholat dengan semangat. Secara umum Rasulullah SAW kalau sholat dengan apa? Semangat. Rasulullah tidak kepalanya miring dikit gini atau kaki miring. Enggak. Jadi Rasulullah sholat tegak, simetris kalau bahasa kita, lurus, tenang, tegak, kelihatan semangat, bukan malas-malasan. Baik, sampai sini paham? Kita lanjutkan. Ini termasuk sunnah ya. Jadi kemudian kemana arah pandangan mata? Yang kedua, arah pandangan mata. Atau kita lanjut di halaman berikut. Ada yang bertanya tentang ini berdiri? Enggak ada kita. Arah pandangan mata. Maka secara umum ada khilaf ya. Khilaf ulama. Dua pendapat. Pendapat pertama ini jumhur ulama, jumhur mayoritas. Tiga mazhab yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Bahwasanya jumhur maksudnya mayoritas. Jumhur itu bahasa artinya mayoritas. Bahwasanya disunahkan melihat ke arah sujud. Ke arah sujud. Jadi kalau orang berdiri, sholat ke arah mana dia sujud. Ini sunnahnya demikian dan ini pendapat Muhammad mengatakan bahwasanya di antara kekhusyuan adalah
memandang ke arah tempat sujud. Ke arah sujud. Yang kedua adalah pendapat Malikiyah. Pendapat mazhab Malikiyah. Maka mereka berpendapat sunnahnya adalah melihat ke arah imam, ke arah depan, ya, ke arah imam, ke arah imam. Apakah ada hadis tentang mas? Ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya lemah. Dalam hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW kana idza shalla rafa'a basara ila sama' fanazalat. Rasulullah SAW melihat ke atas, kemudian turunlah firman Allah menegur, ya. Alladzina hum fi sholatim khashi'un, hendaknya khusyuk ketika salat, fataqta'a ra'sahu, maka Rasulullah tundukkan kepalanya, ya. Tapi hadis ini dhaif, ya. Demikian juga dalam hadis yang lain, ya Anas ij'al basaraka haitsu tasjud. Ya, wahai Anas, arahkan pandanganmu ke arah tempat sujud. Hadisnya pun dhaif, ya. Oleh karenanya ada hadis tapi hadisnya dhaif. Ini ada hadis tapi apa? Dhaif, lemah. Namun secara umum kalau kita melihat ke bawah kita lebih khusyuk karena tidak terganggu dengan pandangan-pandangan yang lain. Adapun yang mengatakan bahwasanya disunahkan adalah memandang ke depan, mereka berdalil dengan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika Allah menyuruh salat, kata Allah, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu ke arah Ka'bah. Berarti salat menghadap ke Ka'bah, berarti menghadap ke depan. Namun ayat ini terlalu umum. Ayat ini terkait dengan kiblat, bukan terkait dengan masalah pandangan, tapi mengalih istiqbal. Jadi ayat ini tidak pas dijadikan dalil untuk masalah arah pandangan. Mereka juga berdalil, dan ini juga pendapat isyarat dari Imam Bukhari, bahwasanya kalau salat melihat ke depan. Mereka berdalil juga dalam hadis-hadis bahwasanya sahabat mengetahui Nabi membaca Quran ketika salat. Ditanya, dari mana engkau tahu Nabi baca Quran, melafalkan Quran? Dari gerakan jenggot Nabi. Menunjukkan ketika mereka sholat, mereka lihat ke depan, menunjukkan jenggot Nabi besar. Sehingga lebat, sehingga kalau Nabi baca, bergerak apa? Jenggotnya. Dan para sahabat lihat dari belakang. Demikian dalam hadis, para sahabat mengatakan, kami tidak turun sujud sampai Nabi sujud. Berarti mereka lihat Nabi tunggu sujud, baru mereka turun untuk sujud. Berarti mereka melihat ke depan. Demikian juga ketika Nabi sholat gerhana, Nabi maju, Nabi mundur, sahabat lihat. Maka sahabat tanya tadi, engkau maju ngapain, engkau mundur ngapain? Berarti mereka sholat sambil lihat siapa? Nabi ke depan. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, ketika saya sedang sholat, tiba-tiba Allah perlihatkan di arah kiblat, surga dan neraka. Jadi Rasulullah lihat ke arah kiblat. Ini semua dijadikan dalil oleh Malikiyah, bahwasanya sunnah kita kalau sholat, lihatnya ke depan. Sunnahnya, bukan begini, tapi apa? Sunnah. Kalau jumhur ulama suruh lihat kemana? Ke bawah. Ya. Intinya perkaranya ringan, artinya mau begini-begini nggak apa-apa, yang penting yang mana lebih khusyuk. Adapun dalil-dalil tadi yang disebutkan mereka melihat Nabi, maka ini pun tidak tegas. Kenapa? Karena bisa jadi yang bercerita yang saf pertama, yang melihat langsung apa? Nabi. Yang belakang tentu tidak lihat. Ya. Kalau saf ke depan ya, imam depan ya pasti kelihatan. Tapi mereka juga lihat ke arah jenggot Nabi, berarti mereka lihat ke arah depan. Ya. Intinya seorang berusaha sholat untuk khusyuk. Ya. Kalau dia lagi sholat di depan Ka'bah, lihat Ka'bah nggak ada masalah. Makanya kita sering lihat Imam Haram sholatnya lihat kemana? Ke depan. Ke depan. Nah, mereka sholat menghadap langsung ke Ka'bah. Ya, ini pendapat, nggak ada masalah. Kalau antum di sini lihat aja ke bawah. Lihat ke depan, nanti malah kanan kiri lihatnya. Tapi intinya mana yang lebih khusyuk, tidak jadi masalah. Artinya ini sekedar sunnah, ini bukan bicara wajib. Ini bicara sunnah. Apakah sunnah lihat ke bawah atau ke depan? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Mana yang lebih baik bagi kita? Lebih khusyuk. Kalau menurut sebagaimana pendapat jumhur, saya rasa yang lebih khusyuk kita lihat kemana? Ke bawah. Lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Wallahu alam bisawab. Ya, tentu dua pendapat ini sama-sama kuat. Ya.
Itu semua tentang kedhaifan hadis tersebut saya sudah singgung dalam kitab bekal salat dengan gambar-gambar sanadnya, dengan gambar-gambar sanadnya. Tidak boleh, perhatikan, tidak boleh memandang ke atas. Ke atas. Sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berdoa enggak apa-apa, lihat ke atas. Tapi kalau dalam salat maka tidak lihat kemana, ke atas. Maka di antara kesalahan ketika orang sedang salat, imamnya sedang kunut kemudian dia ya Allah, ya enggak boleh. Enggak boleh. Dia harus berdoa tetap ke bawah. Kalau di luar salat bebas. Tapi kalau dalam salat dia tunduk ke bawah sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Terakhir kita bahas tentang mengangkat kedua tangan. Ini sudah? Ya, silakan. Kalau apa? Merem tidak sunnah. Jadi tidak sunnah merem. Tidak boleh, ini tidak boleh memandang ke atas, kemudian tidak disunnahkan merem. Merem tahu ya? Tutup mata. Kecuali ada gangguan. Disebut oleh Ibnu Qayyim, ada gangguan. Kita lagi di sini, anak kecil di sini loncat tot, Tutup ya, kucing lewat mengganggu, tutup mata, enggak apa-apa. Tutup mata. Tapi jangan dikatakan sunnah tutup mata. Justru sholat itu buka mata. Saya enggak bisa khusyuk kecuali tutup mata. Enggak, latih dirimu agar kau khusyuk sesuai dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi sholat sambil melihat ke depan atau ke bawah. Mana yang lebih mudah bagimu. Tapi kalau ada gangguan kau boleh tutup mata. Ya, misalnya ada ganggu lari sini, kemudian ya sudah kita tutup mata supaya kita tidak terganggu oleh gangguan-gangguan depan mata. Ini. Baik, terakhir masalah tentang mengangkat kedua tangan. Ini sudah ya. Berikut. Ini adalah sunnah ketika takbiratul ihram. Perhatikan sunnah ketika takbiratul ihram. Baik, sepakat. Pertama pembahasan, kapan disyariatkan angkat tangan? Atau ada pembahasan sini, ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama, kapan disyariatkan angkat tangan? Angkat kedua tangan. Yang kedua, bagaimana cara angkat kedua tangan? Bagaimana kaifiyat, tata cara angkat kedua tangan? Yang ketiga, kaifiyat iringan beriring dengan takbir. Baik, pembahasan pertama, kapan disyariatkan tangan? Ada khilaf di kalangan para ulama, ada 3 pendapat. Yang pertama, hanya takbiratul ihram. Dan ini pendapat Hanafiyah. Jadi mereka mengatakan takbiratul ihram angkat tangan cuma sekali aja. Allahu Akbar. Setelah itu enggak ada angkat tangan lagi. Ruku tinggal ruku, i'tidal tinggal begini, ruku sujud tinggal sujud, enggak ada angkat tangan. Angkat tangan cuma pertama kali. Dalilnya apa? Mereka ada riwayat dari Ibnu Mas'ud ketika sholat cuma angkat tangan pertama kali. Angkat pertama kali. Adapun hadis dari Nabi semuanya dhaif, tapi ada riwayat dari Ibnu Mas'ud ketika sholat cuma angkat tangan sekali. Pendapat kedua, jumhur ulama yaitu 4 tempat. 4 kali. 4 kali tersebut, yang pertama takbiratul ihram. Angkat tangan. Yang pertama. Yang kedua ketika ruku.
ketika mau apa? Rukuk. Yang ketiga, bangkit dari tasyahud awal. Ini keempat. Ketika i'tidal ya. Ketika apa? I'tidal. Yang keempat, apa tadi? Bangkit dari tasyahud awal. Pendapat ketiga, setiap gerakan, kulli raf'in wa khafdin. Setiap turun, angkat, selalu angkat tangan. Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Bagi sujud, Allahu Akbar. Pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, pendapat jumhur. Ya. Ada hadis tentang itu biasanya dhaif. Saya jelaskan dalam kitab Bekal Salat. Dan Ibnu Umar menafikan Rasulullah tidak angkat ketika sujud. Jadi, kaidah dalam masalah angkat tangan, ketika mau sujud dan bangkit dari sujud, tidak ada angkat tangan. Makanya kalau kita mau sujud, angkat tangan atau tidak? Tidak. Bangkit dari sujud, angkat tangan atau tidak? Tidak. Sahwi juga tidak perlu angkat tangan, bangkit sujud tilawah juga tidak perlu angkat tangan, bangkit sujud tilawah juga tidak perlu angkat tangan. Angkat tangan cuma 4 ini. Inilah disunahkan. Jadi takbiratul ihram pertama, mau ruku Allahu Akbar, i'tidal sami Allahu liman apa? Hamidah. Ketika tasyahud, bangkit rakaat ketiga, angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Hanya 4 ini. Adapun yang lain tidak disunnahkan. Tapi bagaimana kaifiat angkat tangan? Datang dalam 3 riwayat. Ada 3 riwayat. Dari Nabi SAW. Yang pertama, sejajar bahu, pundak. Yang kedua, sejajar ini namanya apa ini? Daun telinga ya. Ini daun telinga. Kalau ini sejajar bagian bawah telinga. Dalam riwayat yang lain, yang ketiga, furu'a udhunaihi, yaitu sampai di ujung apa? Ujung atas. Sejajar ujung atas telinga. Ini 3 riwayat. Dalam riwayat Rasulullah sejajar pundak. Ini maksudnya ininya. Allahu Akbar. Sejajar dengan apa pun? Pundak. Allahu Akbar. Yang kedua, dalam riwayat Rasulullah sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Agak naik dikit. Yang ketiga lebih tinggi lagi. Allahu Akbar. Jadi sejajar dengan apa? Ujung atas telinga. Allahu Akbar. Jadi ada 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bagaimana? Ada yang mengatakan, ada yang mengkompromikan, yang benar boleh semuanya. Boleh semuanya. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam riwayat yang sahih, beliau takbiratul ihram yang seperti itu. Jadi sejajar dada. Ketika takbir berikutnya, beliau sejajar dada, bukan lagi pundak. Imam Ahmad, Allahu Akbar, agak ketika dia ruku, dia agak di bawah dari dada, bahkan di bawah dari pundak, bahkan ke arah dada. Tapi intinya kalau datang dalam riwayat yang sahih ada 3. Sejajar pundak, sejajar telinga, sejajar bagian atas apa? Telinga. Intinya, tetapi tidak boleh berlebihan. Allahu Akbar. Nah, ini ketinggian, melebihi. Jadi melebihi. Sebenarnya orang gitu, Allahu Akbar. Terlalu tinggi. Ya paling tinggi seginilah. Ya, yang sejajar apa? Paham? Baik. Kemudian yang ada keempat juga. Keempat, posisi jari. Baik. Posisi jari, maka sebagian ulama berpendapat kedua telapak tangan harus menghadap kiblat. Tapi ini tidak ada dalilnya, dibantah oleh sebagian ulama yang lain. Jadi kalau kita mau hadap kiblat kan Allahu Akbar. Sampai ada kawan yang sholat gitu. Allahu Akbar. Jadi dia menghadap kiblat. Allahu Akbar. Jadi karena dia menghadap kiblat padahal tidak ada dalilnya. Maka kita sholat biasa aja. Jadi ya begini. Kalau kita normal begini angkatnya, biasa begini. Jadi tidak harus begini maksud saya. Tidak harus menghadap apa kiblat. Ya begini sudah cukup menghadap kiblat. Tapi tidak harus tangan kita dipaksakan untuk menghadap apa kiblat. Biasa aja. Kemudian jari-jari tidak digenggam, tidak dilebarkan. Jadi bukan Allahu Akbar.
Bukan juga Allahu Akbar. Biasa, terbuka renggang sedikit. Biasa, normal. Allahu Akbar. Jangan jangan Allahu Akbar. jadi sedang aja, biasa aja. Ya, ini terkait dengan besi jari. Jadi tidak harus menghadap apa? Kiblat. Menghadap kiblat itu apa? Telapak tangan. Telapak. Yang kedua, tidak dirapat dan tidak direnggang. Biasa aja. Gitu. Jadi biasa aja. Allah normal aja. Baik. Bagaimana kaifiat beriringan dengan takbir? Maka Imam Nawawi menyebutkan ada banyak pendapat, ada 5 pendapat ya. Biar tahu aja ya. Tapi intinya perkaranya mudah. Maka insya Allah orang kalau sholat yang penting niat sholat tidak salah. Karena mau begini ada pendapat, begitu ada pendapat, insya Allah tidak salah. Artinya Rasulullah memberikan contoh yang luwes dan ringan. Coba ini disebutkan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini dalam mazhab Syafi'i saja. Dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, Nawawi menyebutkan ada 5 cara, kata beliau. Ini sebenarnya dalam ini satu mazhab Syafi'i 5 cara boleh. Menunjukkan keluasan. Yang pertama, ngangkat tangan dulu baru takbir. Jadi Allahu Akbar. Ngangkat tangan dulu baru takbir. Ngangkat tangan selesai baru takbir. Angkat tangan, kedua tangan sudah mulai takbir, sedangkan kedua tangan sudah mulai dilepas. Jadi gini, Allahu Akbar. Angkat dulu baru bertakbir. Allahu Akbar. Ini cara pertama. Jadi bagaimana sinkronnya dengan takbir. Kedua, Allahu Akbar. Bedanya pertama dan kedua, Pak. Yang kedua lafalnya sambil turun. Jadi pertama Allahu Akbar. Yang kedua Allahu Akbar, ini diam. Allahu Akbar baru yang ketiga Allahu Akbar baru turun. Jadi pas ngangkat Allahu Akbar baru turun. Yang keempat Allahu Akbar. Yang kelima, nggak peduli mau akhirnya gimana, yang penting takbirnya bersamaan dengan angkat tangan. Allahu Akbar, mau terserah. Jadi saya ulangi, yang pertama, perhatikan. Allahu Akbar. Cara pertama, takbirnya mulai ketika tangan sudah di atas dan berhenti sambil turun. Allahu Akbar. Yang kedua, takbirnya ditahan, tangannya ditahan. Allahu Akbar. Paham? Yang ketiga tadi bagaimana? Saya juga lupa. Yang ketiga, Allahu Akbar. Yang ketiga, Allahu Akbar. Turunnya diam. Yang keempat, dari awal sampai akhir. Allahu Akbar. Yang kelima, yang ditinjau cuma awal saja. Allahu Akbar, terakhirnya terserah. Mau barang ini atau lafalnya habis baru turun tangan, terserah. Intinya, yang penting sholat. Insya Allah nggak salah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru begini semuanya aman ya. Insya Allah nggak ada masalah. Yang penting apa sholat. Tapi apa hikmahnya mengangkat tangan? Disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, ada beberapa hikmah diantaranya. Tentu Rasulullah tidak jelaskan. Ini sekedar para ulama mencari apa hikmahnya kita sholat angkat tangan. Ada yang mengatakan untuk mengagungkan sholat. Allah, dekat orang mengagungkan dengan angkat tangan. Mengagungkan sholat. Jadi Allahu Akbar, mengagungkan sholat. Bahwasanya kita sedang masuk dalam ritual yang sangat agung.
Itu sholat. Kita langsung connecting dengan pencipta alam semesta yang menciptakan kita. Makanya Rasulullah mengatakan, idza kunta fis salati fa innaka tunaji rabbak. Ya. Sesungguhnya kalau kau sedang sholat, maka kau sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang bermunajat, maka dia ini koneksi. Kita alhamdulillah umat Islam ingin berkoneksi dengan Tuhannya langsung dengan sholat mudah. Ada yang mengatakan Allahu Akbar itu sebagai pertanda ada orang tahu kita sholat. Dengan gerakan tangan Allahu Akbar. Ada yang mengatakan Allahu Akbar itu angkat tangan untuk kepasrahan seperti orang ditangkap Allahu Akbar. Pasrah. Saya pasrah kepada Allah. Bosnya saya sholat ini pasrah kepada Allah. Ada yang mengatakan isyarat untuk membuang dunia untuk masuk akhirat. Semua dunia kita buang baru kita menuju kepada. Ini semua hikmah tidak ada dalilnya, hanya sekedar para ulama mencari-cari hikmahnya apa kenapa angkat tangan. Wallahu alam bisawab. Demikian saja yang bisa sampaikan. Ya. Kita ingatkan tadi bahwasanya yang kita bahas tadi masalah apa nih? Niat. Ya. Niat, kemudian tadi apa? Berdiri. Ya. Kemudian apa? Angkat tangan. Pandangan mata juga sudah kita bahas. Insyaallah sampai sini saja. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Jangan lupa ujian ya. Ujiannya banyak sepertinya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.